Pak Harto kan tidak mau Undang-Undang Dasar dirubah, Pancasila dirubah, sampai terjadi salah paham, akhirnya agak bersimpang jalan. Nah, lalu tahun 83 ada TAP MPR. Kalau akan dirubah harus dibikin referendum. Oh. Itu TAP-nya dicabut dulu sama Amin Rais itu. Oh. TAP-nya dicabut, Pak Harto udah bikin. Selain pasal 37 dapat dirubah, tapi harus melalui referendum. Ditanya dulu setuju nggak dirubah. Nah, di zaman reformasi? Di zaman reformasi dicabut pada waktu Amin Rais ketua MPR-nya. TAP itu dicabut baru amandemen. Kalau TAP MPR kan bisa dicabut berdasarkan TAP juga gitu. Iya, iya. Baru dilakukan amandemen. Iya, ya maksudnya TAP MPR dicabut baru bisa amandemen. Artinya memang secara udah sistematis ya untuk. Artinya Pak Harto bikin proteksi lagi. Tambah sulit untuk merubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita UI Watch dan channel lain yang mau reupload silakan. Kita tadi sebelumnya teman-teman kalau bisa lihat di dua video sebelumnya saya ngobrol berdiskusi dengan dua profesor, Prof. Kailan dan Profesor Sofyan Effendi dari UGM, dua-duanya adalah guru besar di UGM. Itu tentang UUD 45 dan UUD amandemen keempat atau UUD 2002. Ya, nah, salah satunya adalah solusi yang ditawarkan supaya kita bisa kembali ke UUD 45 adalah, dan menurut dua profesor itu adalah melalui sidang umum MPR atau bisa juga melalui dekret presiden kembali ke UUD 45 yang 5 Juli 1959. Nah, tapi tidak menurut teman kita satu ini, Pak Nur Johanuh, penulis buku, mantan wartawan senior, aktivis, dan pemerhati politik ya, kebangsaan. Nah, ini Pak Nur Johanuh ini ahlinya soal Pak Harto sebenarnya, teman-teman. Nah, di era Orde Baru itu nggak pernah terjadi itu Undang-Undang Dasar kita bisa diamandemen, apalagi sebenarnya diubah kalau menurut dua profesor sebelumnya, diubah total, diubah hampir 97% itu berbeda. Di zaman Pak Harto nggak bisa. Tapi justru setelah Pak Harto diturunkan, justru amandemen itu baru bisa dilakukan. Ini kan sesuatu, teman-teman. Nah, tapi itu sudah berlalu dan sekarang menjadi tantangan buat kita untuk bagaimana caranya kita bisa kembali ke UUD 45 yang 18 Agustus 1945. Nah, sahabat kita Pak Nur Johanuh punya pandangannya tersendiri. Nah, apa kabar Pak Nur Johanuh? Alhamdulillah baik, Mas Haji. Ya, jadi tadi kita debat. Oh enggak, menurut saya begini. Wah, itu menarik. Sekarang kita langsung aja, seringkali debatnya, pendapatnya ini juga bisa jadi benar ya, karena jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan pastinya. Gimana Pak Nur? Gimana menurut pandangan Anda tentang gagasan kembali ke UUD 45 18 Agustus 1945? Oke, ya makasih Mas Adi. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 ini dimulai tahun 99 sampai tahun 2003. Berarti udah 20 tahun gitu. Dan itu nggak lama, tahun 2004 juga sudah banyak yang protes bahwa perubahan itu tidak melakukan adendum. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu antara pembukaan dengan batang tubuhnya tidak sesuai. Undang-undang itu menghilangkan peran MPR sebagai lembaga tinggi negara. Undang-undang dasar yang dirubah itu diadakan pemilihan presiden secara langsung, yang akibatnya biaya untuk sangat tinggi, pilpres sangat tinggi. Terus di pasal 33 tuh, pasal 33 tidak dirubah. Aslinya 3 pasal, tapi disusupkan 2 pasal yang membuat ekonomi kita menjadi liberal. Pasal aslinya, air, bumi yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terus pasal ayat 2-nya, ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Itu pasal 1, pasal 2 seperti ketutup, pasal 4, pasal 5, ekonomi kita menjadi liberal. Nah, sejak dari tahun 2004, sudah berbagai pihak yang berkeberatan dengan perubahan, malah banyak yang menyebut ini membuat undang-undang dasar baru.
Tapi sampai sekarang sudah 20 tahun, saya nggak ngelihat tuh gimana cara kita kembali ke Undang Dasar 45 atau bagaimana cara kita mengamandemen paling tidak kalaupun akan dirubah dilakukan secara adendum. Ada dua jalan untuk kembali ke Undang Dasar 45. Pertama, dilakukan oleh MPR. MPR sekarang jumlah anggotanya 711. 575 anggota DPR, 136 anggota DPD. Nah, menurut pasal 37 Undang-Undang Dasar bisa dirubah, diusulkan oleh sepertiga. Jadi kalau sepertiga anggota MPR itu fraksi Gerindra plus fraksi PDIP itu udah bisa mengusulkan perubahan Undang-Undang Dasar. Dua fraksi itu aja udah bisa mengusulkan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah diusulkan, Undang-Undang Dasar dapat dirubah jika dihadiri 2/3 anggota. Jadi kalau 711 dalam sidang itu hadir aja 550 orang, dan 550 orang itu 50% plus 1 setuju dirubah, Undang-Undang Dasar kita berubah. Jadi merubah Undang-Undang Dasar kita lebih mudah daripada membuat undang-undang. Kalau buat undang-undang harus ada naskah akademik, harus ada harus dibahas di Balek, harus dibahas di komisi, harus dibahas di paripurna. Jauh lebih sulit membuat undang-undang daripada merubah Undang-Undang Dasar. Nah, yang menjadi pertanyaan, jika Undang-Undang Dasar 45 kembali sesuai dengan aslinya, maka DPD bubar. Apakah mau DPD bubar? Ganti utusan daerah. DPD kan bagian daripada anggota MPR. Karena di Undang-Undang Dasar 45 DPD nggak ada. Nggak ada. Adanya utusan daerah dan utusan golongan. Terus kalau orang-orang yang sekarang berada taruhlah dalam pusat kekuasaan, semuanya itu menikmati perubahan ini. Tidak ada tuh dari partai-partai yang sekarang ada 9 di DPR yang mewacanakan kembali, yang wacana atau mengusulkan kembali ke Undang Dasar atau perubahan Undang Dasar 45. Jadi menurut saya kalau kembali ke Undang Dasar 45 atau merubah Undang-Undang Dasar kita mengikuti alur sesuai pasal 37, menurut saya hampir tidak mungkin. Dan cara yang kedua adalah dengan dilakukan dekret. Ini pernah dilakukan oleh Bung Karno, oleh Presiden Soekarno tahun 59. Tapi Presiden Soekarno melakukan dekret presiden pada waktu itu, dia didukung oleh TNI. Dan partai politik pada waktu itu tidak sekuat sekarang. Lagi pula partai politik besar pada waktu itu kayak Masumi, itu terindikasi dengan PRRI. PSI juga terlibatlah dengan pergolakan daerah pada waktu itu. Dan partai yang terbesar pada waktu itu PKI, dan PKI mendukung Bung Karno. Jadi pada waktu Bung Karno mengeluarkan dekret, didukung oleh militer, kemudian militer dapat kompensasi dari pemerintah, relatif tidak ada halangan, dan itu berjalan lancar. Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi pada waktu Presiden Gus Dur mengeluarkan dekret. Dengan tidak ada dukungan politik maupun dukungan dari militer, 1 hari setelah mengeluarkan dekret, kalau nggak salah 2 hari, Gus Durnya dilengserkan oleh MPR. Jadi menurut saya hampir tidak ada, jalan kita merubah Undang-Undang Dasar atau kembali ke Undang Dasar. Bayangan saya, mungkin saya ngelihat Filipina gitu, waktu siapa nih, Marcos turun dengan diganti oleh Ninoy Aquino. Negara sedang chaos, terjadilah perubahan Undang-Undang Dasar di Filipina. Juga perubahan Undang-Undang Dasar 45 kan terjadi setelah kita mengalami chaos 98, yang semuanya mengagungkan reformasi. Siapa yang tidak
reformasi akan tersingkir, pada periode itulah Undang-Undang Dasar bisa dirubah. Jadi kalau menurut saya Undang-Undang Dasar bisa dirubah kalau negeri ini terjadi chaos. Waduh. Kira-kira gitu, Mas Haji. Jadi saya mau beda dengan dua profesor itu aja, Pak. Iya, tapi itu pandangan yang sangat menarik, analisa yang sangat menarik dan tentunya belum tentu salah, tapi belum tentu benar juga. Make sense sih, masuk akal juga ya, karena ya tadi dari segala arah tentu nggak kelihatan, tapi justru yang pernah terjadi di dunia ini adalah ketika chaos, baru semua orang tersadar akan perlunya mengubah, misalnya salah satunya adalah undang-undang dasar. Jadi harus nunggu chaos dulu nih. Nunggu chaos. Tapi bukan berharap chaos pastinya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau chaos terus bisa mengubah undang-undang dasar, tapi bukan berarti kita ingin chaos dulu baru diubah undang-undang dasarnya. Tetap aja kita tidak menginginkan solusi yang chaos gitu. Ya, tapi kalau saya sih kita ikhtiar aja ya bahwa nanti gimana caranya Allah punya rencana tersendiri, Pak Nur Johano gitu. Tapi menarik teman-teman, dan menurut saya teman-teman bisa komentar di bawah, bisa mendebat Pak Nur Johano. Pak Nur Johano ini sebenarnya ahli Soeharto ini, ahli Pak Harto ini. Tapi kalau di zaman Pak Harto tuh nggak ada tuh pikiran untuk mengubah amandemen itu ya, karena nggak ada yang berani juga kali. Pada waktu itu Pak Harto kan sempat ribut dengan kelompok petisi 50 karena dia mempersonifikasi Pancasila, terus dianggap Pak Harto kan tidak mau Undang-Undang Dasar dirubah, Pancasila dirubah, sampai terjadi salah paham, akhirnya agak bersimpang jalan. Nah, lalu tahun 83 ada TAP MPR. Kalau akan dirubah harus dibikin referendum. Itu TAP-nya dicabut dulu sama Amin Rais itu. TAP-nya dicabut, Pak Harto udah bikin. Selain pasal 37 dapat dirubah, tapi harus melalui referendum. Ditanya dulu setuju nggak dirubah. Nah, di zaman reformasi? Di zaman reformasi dicabut pada waktu Amin Rais ketua MPR-nya. TAP itu dicabut baru amandemen. Kalau TAP MPR kan bisa dicabut berdasarkan TAP juga gitu. Iya, iya. Baru dilakukan amandemen. Iya, ya maksudnya TAP MPR dicabut baru bisa amandemen. Artinya memang secara udah sistematis ya untuk. Artinya Pak Harto bikin proteksi lagi. Tambah sulit untuk merubah. Ya, karena begini, Pak Harto beranggapan bahwa inilah buah pikir jenius dari para pendiri bangsa. Antara lain Pak Soekarno. Iya, ini kan Bung Hatta, Bung Karno, Agus Salim. Ini pemikiran jenius ini. Yang Undang-Undang Dasar kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat, menjaga segala tumpah tanah darah, parkir miskin ditanggung, mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya Pak Harto waktu berkuasa yang dibikin SD Impres. Dan itu dari puluhan ribu SD Impres dibikin. Kalau enggak nih masih pada bodoh semua nih. Terakhir kan di survei kita kan tingkat pendidikan kita kan cuman kelas berapa? Kelas 8 apa gitu, apa kelas 9, berarti masih tingkat SMP. Iya. Dan itu teman-teman bukan konon ya, mungkin bisa dicek lagi ya. Jadi SD Impres itu bisa dibangun oleh Orde Baru karena kita berhasil mengkapitalisasi sumber daya alam kita, ya, minyak bumi dan sebagainya, gas bumi itu, dan keuntungannya sebagian besar untuk negeri ini dikelola oleh negara, dan kemudian dibuatkanlah program Impres-Impresan itu. Makanya instruksi Presiden SD Impres. Nah, kalau sekarang ya kita tahu sendiri kemana kekayaan bumi kita mengalir sebagian besar ya, jangan-jangan bukan ke negeri ini gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi berarti ya memang kalau kita lihat justru ini menarik ya, karena ternyata di era Pak Harto itu amandemen emang benar-benar nggak bisa dilakukan, nggak bisa diubah, Pancasila nggak bisa diubah, UUD 45 nggak bisa diubah. Jadi sebenarnya siapa yang melindungi Pancasila dan UUD 45 selama ini? Pak Harto mengikuti pemikiran Bung Hatta, para pendiri bangsa. Kalau bangsa ini belum terdidik dan bangsa ini belum makmur, sudahlah pakailah Undang-Undang Dasar yang lama. Bung Hatta kasih contoh soal pemilihan langsung atau pemilihan melalui MPR. Dia mengatakan, apakah sama suara seorang profesor dokter dengan suara orang yang tidak berpendidikan? Kalau ada 100 orang tidak berpendidikan, ada 5 profesor dokter, yang terpilih nih calon yang didukung oleh orang nggak berpendidikan gitu. Kalau dia ini calon yang didukung oleh profesor dokter, dukungannya cuma 5. Yang didukung oleh orang nggak berpendidikan 100. Dan itulah yang terjadi pada pemilihan langsung saat ini, yang kemudian dalam pemilu kemarin 2019 misalnya disinyalir curang misalnya ya, bahkan 2024 juga banyak
relawan-relawan ya yang mengatakan ini pasti curang. Seperti itu. Maka nggak salah ketika ada wacana kembali ke mandataris MPR di seperti era sebelumnya. Zaman Pak Harto kan itu mandataris MPR. Ya ini teman-teman menarik untuk terus memperbincangkan masalah-masalah kebangsaan bersama Pak Nur Johanus. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi, Pak Nur Johanus. Oke, Terima kasih banyak Pak Nur Johanus. sama-sama. Selalu mencerahkan ya, tegas ya. Saya nulis boleh. Silakan. Saya nulis judulnya Indonesia Tanpa Harapan. Oh ya, terus Itu gimana boleh tuh? dibuka di Google. Indonesia Tanpa Harapan Nur Johan. Penutup tulisan saya udah nggak punya harapan di ini bangsa, kecuali Allah masih berbaik hati mengirimkan pemimpin sekaliber Bung Karno atau sekaliber Pak Harto. Dan Tuhan memaafkan bangsa ini yang kata Ebit GAD sangat bangga dengan dosa-dosa. Semoga dimaafkan oleh Tuhan. Amin. Itulah menurut saya keajaiban yang bisa bangsa ini bangkit. Oke teman-teman, itu harapannya selalu ada harapan Pak Nur Johanus ya. Sebenarnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.